Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita langsung belajar untuk penerapan AI untuk bisnis. Nah, jadi kan di video sebelum itu udah banyak belajar tuh tentang keilmuan AI. Mulai dari cara kerja AI, bagaimana sejarahnya, bagaimana generatif AI-nya. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik, sedikit lebih spesifik ya, untuk mengenal di AI untuk bisnis. Nah, cuman lebih sebelum kita langsung masuk ke penerapannya, ini cuma sebagai contohnya aja. Nanti kita lebih dalam lagi, kita masuk di video selanjutnya, karena beda video pasti beda modul. Nah, sekarang kita langsung masuk di materi. Nah, jadi kalau dengar kata AI kan teman-teman udah paham lah ya AI itu apa ya. Jadi AI itu asisten pintar yang bisa belajar dari data kita atau bisa belajar menurut semua kemauan kita gitu. Nah, AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibuat untuk meniru manusia. Itu yang disebut dengan AI. Nah, jadi AI itu dia kalau untuk di bisnis lebih spesifiknya teman-teman. Dia ada 3 ya. Ada chatbot, ada rekomendasi produk dan asisten suara. Kalau chatbot ini kita bertanya kepada AI. Kalau teman-teman pernah buka ChatGPT, Gemini, nah itu disebut dengan chatbot. Kita nanya, tolong buatkan saya caption untuk ini. Tolong apa itu ini? Jelaskan pengertian ini. Dia kan menjawab. Kita bertanya, dia akan menjawab. Itu disebut dengan chatbot. Nah, yang chatbot ini biasanya dipakai ada di ChatGPT, kalau di Google ada Gemini, kalau misalnya ada di Chat namanya DeepSeek. Nah, itu gunanya seperti chatbot. Nah, yang kedua ada rekomendasi produk. Nah, kalau rekomendasi produk ini memang jarang kita ketahui teman-teman ya, karena rekomendasi produk ini secara tidak sadar kita. Kalau teman-teman pernah nggak buka Shopee, buka Tokopedia, itu pasti kalau teman-teman buat sesuatu yang teman inginkan, nanti itu semua yang muncul tuh. Nah, itu disebut dengan AI untuk merekomendasi sebuah produk. Kalau teman-teman pernah nggak buat, misalnya teman-teman buka Shopee nih, teman-teman buka baju, nanti isinya baju semua. Nah, kenapa begitu? Karena itu merekomendasikan produknya baju. Nah, terus yang ketiga ada asisten suara. Nah, ini asisten suara ini dia AI juga teman-teman. Dia bisa seperti Google Assistant. Kalau teman-teman pernah buka Google Assistant, seperti itu dia asisten suara. Dia bisa bantu atur jadwal untuk nyalain musik, bahkan sampai memberikan informasi pakai suara. Nah, yang ketiga, kenapa berbisnis perlu menggunakan AI? Nah, yang pastinya untuk menghemat biaya, karena itu bisa membantu kita tanpa harus menambah pegawai baru. Bukan berarti kita nggak pakai pegawai, tapi dia bisa mempercepat teman-teman. Dia bisa membantu kita mempercepat. Kita nggak perlu pegawai itu sampai 50 orang, nggak perlu. Kita cukup butuh 5 orang aja, tapi dia bisa menggunakan AI. Itu dia bisa setara dengan 50 orang. Nah, yang kedua mempercepat pengambilan keputusan. Jadi itu dia nggak perlu lagi, karena itu kan dia bisa menganalisa, bahkan dia bisa mencari data yang tepat. Jadi kita nggak perlu gitu tebak-tebakan, tinggal kita buat di AI, bahkan dia bisa mengambil keputusan. Bagaimana dia mengambil keputusan? Oh, teman-teman harus seperti ini, bisa menggunakan AI semuanya. Yang ketiga, otomatisasi tugas rutin. Nah, misalnya teman-teman untuk membuat caption, balas chat pelanggan, sampai cek stok, semua bisa dilakukan menggunakan AI. Nah, terus AI itu macam-macam ya, seperti saya jelasin tadi, ada Gemini, ada Notebook, ada Canva, ada Google View, ada Cekat AI. Nah, jadi di sini ada contohnya seperti ini, seperti Gemini, Qwen, ChatGPT, Qwen, Display Cloud ini sama. Fungsi utama itu untuk penulisan analisa IG, atau ini fungsinya ini untuk sebagai chatbotnya. Nah, contoh kasusnya bisa lihat di sini ya. Dia bisa menulis deskripsi, bisa brainstorm ide promo, analisis survei, simulasi strategi pemasaran, semuanya bisa. Nah, yang di sini kita akan pelajari semuanya, tapi nggak di video ini, kita langsung masuk di video selanjutnya nantinya. Nah, yang kedua ada Notebook LM. Nah, ini menarik nih teman-teman. Notebook LM ini jarang banget ini tutorialnya nih. Nah, Notebook LM ini banyak banget manfaatnya. Dia bisa meringkas dan mengekstrak insight. Artinya dia bisa membaca, meringkas dari dokumen-dokumen. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi baca dokumen satu persatu. Teman-teman tinggal masukkan aja dokumennya, terus teman-teman ingin menyusun poin, ingin insight, semua bisa dibuat menggunakan Notebook LM ini. Nah, yang ketiga ada Canva AI. Nah, AI itu bisa membuat banner, bisa membuat desain, membuat visual, bahkan dia bisa untuk membuat foto dan video. Nah, kita akan belajar juga nih di Canva AI ini. Yang keempat ada Google Veo. Nah, kalau Google Veo ini AI-nya membuat video. Kalau teman-teman pernah nggak melihat di video di IG, di TikTok itu, dia video tiba-tiba ada mobil terbang, nanti ada dia video-video kayak apa ya, kayak kapal terbang, kayak ada transformer, robot, itu menggunakan Google Veo semuanya. Dia seperti asli kan. Nah, cuman dia kalau Google Veo ini kita membuat video profesional dari input. Dia nggak perlu lagi kita menggunakan skill editing. Oh, aku mau ngedit, nggak perlu, tinggal masukkan promptnya, maka dia akan jadi videonya. Nah, yang ketiga ada Cekat AI. Cekat AI ini jarang banget emang dipakai, karena Cekat AI ini lebih ke arah pelanggan kita aplikasinya. Nah, dia bisa menggunakan otomatis berbahasa Indonesia untuk melayani pelanggan. Jadi teman-teman itu nggak perlu lagi untuk melayani pelanggan secara manual. Semua bisa digunakan AI. Misalnya kan ada orang bertanya, itu bisa di AI-nya yang menjawab. Itu udah banyak tuh. Contohnya kalau misalnya di Indonesia tuh banyak sih macam-macam gitu kan. Nah, di sini kita langsung masuk di apa ya, di contohnya aja. Ini sebagai gambaran aja teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya AI yang menjadi seperti ini bisa kita ubah
dari gambar kosong, dari gambar kosong seperti ini bisa menjadi seperti ini dan diberikan hasilnya seperti ini. Nah, ini caranya tuh gampang banget teman-teman, tinggal masukkan promptnya aja. Oke, langsung masuk ke Google-nya ya. Nah, jadi sebelum itu teman-teman, sebelum teman-teman masukkan ini, teman-teman siapkan dulu untuk gambarnya seperti ini. Teman-teman siapkan gambar seperti ini, bebas, nggak mesti langsung sama kayak saya. Kalau misalnya teman-teman punya produk sendiri malah lebih bagus kan, teman-teman download. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman nanti klik link di bawah aja, nanti saya masukkan link untuk belajarnya. Oke, udah masuk teman-teman, teman-teman tinggal buka AI. Nah, di sini teman-teman buka ChatGPT. Saya pakai ChatGPT aja teman-teman ya. Di sini teman-teman pakai chatgpt.com. Nah, tinggal diklik. Atau misalnya teman-teman masih agak bingung ya, teman-teman langsung buat aja ChatGPT. ChatGPT gitu ya, teman-teman buka Google ChatGPT. Nah, ini pilihannya paling atas nih, paling atas. Nah, di pilihan paling atas ini teman-teman klik aja. Kalau misalnya teman-teman belum login, teman-teman tinggal login aja. Loginnya gampang kok, nggak susah kok teman-teman. Nah, ini udah muncul nih seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa langsung gunakan aja. Di sini saya gunakan obrolan baru ya teman-teman ya. Nah, langsung kita masukkan promptnya untuk yang ada gambarnya. Yang penting gambar teman-teman siapkan aja gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah siap, teman-teman langsung diklik yang ada di sini ya. Teman-teman drag and drop, caranya gampang, tinggal teman klik, drag and drop, masukkan, letakkan di sini. Nah, otomatis dia akan masuk seperti ini. Ini cara pertama teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai gambarnya bingung tadi mana, ataupun nanti istilahnya nggak pakai laptop gitu, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa gunakan metode yang kedua. Caranya diklik tambah, lihat di sini tambahkan foto dan file. Teman-teman klik, teman-teman simpan di mana gambarnya. Contoh kayak saya tadi di desktop saya taruh kan, saya masukkan aja. Nah, itu caranya yang kedua teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal masukkan aja promptnya. Nah, disinilah kita gunakan untuk promptnya engineering tersebut. Nah, tapi lebih spesifiknya prompt engineering saya bahas di video selanjutnya ya, karena beda modul kan. Nah, oke, di sini teman-teman. Oke, di sini langsung saya masukkan promptnya teman-teman ya. Di sini saya buatkan. Nah, berarti kita ingin buatkan aset foto standar. Nah, aset foto standar. Oke, kalau sudah begitu. Foto standar hasil studio lah, biar nampak lebih profesional. Hasil studio, saya buat koma, background, oke, putih polos. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum gambar yang nggak putih polos, ikuti aja ya, putih polos, putih polos. Saya buat koma di sini dengan pria Indonesia ya, karena kita target audiensnya Indonesia. Oke, remaja Indonesia sekitar umur 25. Saya buat umur 25 tahun. Ini saya lebih spesifik kan teman-teman, umur 25 tahun, menggunakan baju dengan ekspresi ya. Ini saya buat koma lagi. Ini saya buat ekspresinya biar lebih menarik, dengan ekspresi ceria dan penuh, dan mengenakan pernak-pernik, artinya menggunakan hiasan ya, mengenakan pernak-pernik liburan. Oke, kalau udah sini tinggal kita enter. Kalau cara jalankan formnya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman langsung klik aja enter, maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal tunggu aja. Nah, jadi kalau untuk membuat gambarnya ini itu nggak tergantung spek komputer teman-teman ya. Dia lebih ke arah kayak internet gitu. Kalau misalnya internet teman-teman stabil, dia malah lebih cepat. Nah, oke. Ini kita tunggu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya di dalam AI ini teman-teman itu yang paling penting itu paham aja dulu dasar-dasarnya, pondasinya. Kalau teman-teman paham pondasinya, insya Allah pasti untuk yang lain lebih mudah. Nah, oke, kalau misalnya sudah seperti ini hasilnya sudah jadi ya. Nah, jadi dengan hanya menggunakan prompting seperti ini atau perintah seperti ini, kita langsung dapat gambar seperti ini. Kita nggak lagi ngedit-ngedit dari awal, tinggal masukkan aja promptnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalau caranya gini, tinggal diklik. Kalau misalnya teman-teman, saya mau simpan fotonya, tinggal teman-teman klik aja klik simpan di sini. Maka otomatis dia akan menyimpan fotonya gitu. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, nah, terus gimana sih lah biar bisa menjadi seperti ini? Nah, caranya adalah di sini aku langsung kita masukkan lagi gambarnya, kita tambahkan foto file. Perhatikan di mana tadi, kan di download, berarti di unduhan. Nah, oke, kalau seperti ini langsung kita masukkan prompt kedua.
Di sini sama buatkan. Ini langsung masukkan teman-teman ya. Buatkan poster promosi, oke, menggunakan aset di atas. Kenapa menggunakan aset di atas? Karena kita menggunakan foto ada di sini. Maka dia wajib diterapkan menggunakan aset di atas. Karena kalau kita nggak buat, dia akan bingung jadinya. Nah, aset di atas, oke, dengan detail, oke, udah. Kita buat lagi, tunggu ya, saya buat yang lebih bagus, oke. Kita buatlah biar katanya beda dengan detail Medan Clothing. Nah, ini saya buat karena saya tinggal di Medan kan. Medan Clothing, oke. Saya buat di sini promo liburan sekolah. Artinya kita buat untuk promosi liburan sekolah kan. Diskon 25%, oke. 25% untuk semua item. All item, ini saya buat keterangannya. All item promo berlangsung. Oke, promo berlangsung 15 Juni sampai ini bulan enggak apa, 15 Juni saya buat 15 Juli, oke. 2026. Saya buat kuota terbatas, berarti untuk biar scarcity kan. Kuota terbatas, terus saya buat dengan style yang menarik, oke. Buat style yang dengan menarik. Nah, saya buat juga abangnya gitu ya, abangnya juga dengan pose ceria, yang ceria. Saya buat sini warna cerah gitu ya, biar gambarnya bagus, warna cerah. Bisa dengan menggunakan tema liburan, oke. Dengan elemen tropis, karena kan kita iklimnya tropis kan, biar lebih kena dengan elemen tropis. Oke, kalau udah seperti ini tinggal di klik enter aja. Nah, maka kalau udah seperti ini kan, maka di hasilnya lebih udah jalan kan. Nah, jadi di sini step pertama ya, saya jelasin. Di sini kita masukkan fotonya, masukkan prompt ini. Ada kita di sini ingin membuat dari yang gambarnya kosong menjadi ada orangnya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya gambar udah jadi kita download dulu gambarnya. Setelah di download, maka kita masukkan kembali gambarnya. Kalau misalnya ada gambarnya di atas, pastikan kita di sini menggunakan aset di atas, karena dia biar dia tahu. Nah, kalau misalnya ada gambar di atas, kita menggunakan aset di atas. Karena itu memberitahu dia kalau kita menggunakan gambarnya ini sesuai dengan data yang ada di atas. Nah, kita buat dengan detail Medan Clothing. Nah, promo liburan sekolah diskon 25% untuk semua item. Promo berlangsung 15 Juni sampai 15 Juli. Di sini saya membuat captionnya ya. Di sini buat captionnya, kuota terbatas dengan style yang menarik dan abangnya juga pose yang ceria. Warnanya cerah, menggunakan tema liburan dengan elemen tropis. Nah, ini kan muncul seperti ini kan. Nah, ini bahkan udah bagus banget nih teman-teman ya. Ini udah muncul seperti ini, teman-teman langsung tinggal download aja. Tinggal kita download. Nah, jadi yang awalnya tadi kita menggunakan gambar kosong seperti ini, terus bisa kita dapat hasilnya menjadi seperti ini. Terus kita membuat lagi lebih bagus lagi menggunakan dapat hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak mesti sama, kalau teman-teman ada penambahan juga boleh. Kalau misalnya teman-teman punya logo, masukkan aja logonya. Biar nanti kita suruh buat dia di sini. Nah, kalau saya nggak ada logonya, saya gini aja ya. Nanti teman-teman tinggal bisa ikuti aja. Nah, oke. Oke teman-teman, kita sekian dulu video ini ya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini. Like kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terus share video ini kalau teman-teman merasa kalau kalian harus tahu video ini. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.